Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan bagi kita hari ini adalah bertopikkan Tuhan mengasihi orang berdosa. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 berbunyi demikian. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Bagi kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan dari Yohanes dari apa yang ada dalam penglihatannya kepada 7 jemaat telah memberi salam dan pesan moral dan peneguhan iman tentang Yesus sebagai yang awal dan yang akhir. Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya, di atas raja-raja yang ada di bumi. Yesus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dan atas anugerahnya yang melalui kematiannya, Dia sudah bangkit dan telah memberikan damai sejahteranya kepada jemaat untuk percaya akan semua pengajarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat tebusan Tuhan yang dikasihinya, Alkitab menyatakan semua manusia adalah berdosa. Siapapun dan apapun warna kulit kita, tanpa terkecuali, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 23. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Pemazmur juga menegaskan bahwa di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Mazmur 143 ayat 2. Namun kita patut bersyukur karena Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Karena itu, apa yang diperbuat Yesus terhadap kita orang berdosa, tentu ada hal-hal yang penting kita imani. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita, kita tidak perlu mengerjakan sesuatu terlebih dahulu untuk menarik kasih-Nya, karena Ia adalah kasih. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih hidup di dalam berdosa. Itu bisa kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 8. Ia mengasihi kita apa adanya, kasih yang tidak bersyarat dan berisikan pengorbanan. Dan kematian Kristus di Kalvari adalah bukti bahwa Ia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Ada tertulis yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Artinya kata melepaskan di sini adalah menyucikan. Misalnya kita bisa melihat dan membaca apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18 yang mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti budi domba. Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa dengan jalan memberikan dirinya melalui curahan darah-Nya. Sekali lagi, memberikan dirinya sendiri melalui cucuran darah-Nya. Itu dapat kita lihat, baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah mengangkat kita keluar dari dosa kita, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Wahyu 1 ayat 6. Melalui karya kudus-Nya di atas kayu salib, kita hanya dipulihkan.
Tetapi status kita juga diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita dibawa dari hidup dosa ke suatu dimensi hidup baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Tidak hanya itu, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Apapun dampak dari semua ini sungguh luar biasa, di mana kita berhak mengalami dan menikmati berkat-berkat rohani di dalam surga. Kita baca dalam Efesus 1 ayat 3. Itu berarti tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita semua tidak memiliki masa depan dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang adalah oleh kasih setiamu Engkau telah bangkit sebagai yang pertama dari kematian, dan Engkau berkuasa atas raja-raja. Karena itu melalui kasih-Mu kami adalah anak-anak-Mu yang mendapatkan hak waris untuk mewarisi kasih-Mu dalam kebenaran, di dalam iman menuju suatu hidup yang baru, yaitu keselamatan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati hidup kami. Dari kasih berlandaskan apa yang kami pahami, hati kami diubahkan, dibaharui, masuk dalam dimensi kebenaran. Di situ Tuhan Yesus adalah satu-satunya keselamatan bagi semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.